Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ali dengan NIM 200210204005. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul pencemaran air, di mana dengan tujuan untuk mengetahui kadar larutan deterjen terhadap ikan dan untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu 7 buah gelas plastik yang telah diberi label deterjen bubuk, 2 buah sendok, gelas ukur, air secukupnya, 7 ekor ikan nila, HP sebagai pengganti stopwatch. Untuk langkah yang pertama yaitu ukur air dengan gelas ukur sebanyak 125 ml. Lalu tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 0%. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu menyediakan larutan dengan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1% dengan cara tuangkan air sebanyak 125 ml pada gelas ukur. Lalu beri deterjen bubuk sebanyak 1 gram atau setara dengan 1 sendok makan. 1 pucuk sendok makan. Lalu tuangkan lagi air sebanyak 125 ml pada gelas ukur. Sehingga air menjadi sebanyak 250 ml. Lalu setelah ini tuangkan air sebanyak 125 ml pada gelas ukur yang berlabelkan 100%. Lalu tambahkan air pada gelas ukur sebanyak 125 ml. Dan tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 50%. Tuangkan lagi air sebanyak 120 ml pada gelas ukur. Dan tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 25%. Lanjut lagi ditambah air. Tambahkan air pada gelas ukur sebanyak 125 ml. Lalu tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 12,5%. Sebanyak 125 ml. Lalu lanjut lagi, tambahkan air pada gelas ukur sebanyak 125 ml. Dan tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 6,25% sebanyak 125 ml. Lalu tambahkan air lagi sebanyak 125 ml pada gelas ukur.
dan tuangkan pada gelas plastik yang berlabelkan 3,1%. Untuk langkah yang ketiga yaitu masukkan ikan pada larutan. Jika ikan telah masuk pada setiap larutan, maka langkah selanjutnya yaitu amati apa yang terjadi pada ikan dengan interval waktu 10, 20, hingga 40 menit lamanya. Lalu, catat hasil pengamatan pada lembar hasil pengamatan. Di menit ke-10, ikan pada label 0% tidak mengalami perubahan apapun. Ikan dengan label 100% telah mati. Untuk ikan dengan label 50%, ikan mulai kejang-kejang dan lemas. Untuk ikan dengan label 25%, ikan kesulitan untuk bergerak dan bernafas. Untuk ikan dengan label 12,5%, ikan hanya bergerak sedikit dan mulai lemas. Untuk ikan dengan label 6,25%, ikan masih dapat bergerak. Dan begitu pula dengan ikan pada label 3,1%. Ikan masih dapat bergerak seperti layaknya biasanya. Di menit ke-20, ikan dengan label 0% masih hidup atau tidak mengalami perubahan apapun. Ikan dengan label 100% sudah mati. Begitu pula dengan ikan dengan label 50%, ikan telah mati. Untuk label dengan 25%, ikan kesulitan untuk bernafas dan keadaannya sangat lemas. Untuk ikan dengan label 12,5%, ikan mulai kejang-kejang dan sedikit lemas sehingga sulit untuk bernafas. Untuk ikan dengan label 6,25%, ikan mulai bergerak sedikit pergerakan pada ikan yang berlabelkan 6,25%. Untuk yang 3,1%, ikan masih bergerak seperti biasanya, tetapi kesulitan untuk bernafas. Di menit ke-30, ikan dengan label 0% tidak mengalami perubahan apapun. Jadi ikan masih hidup. Untuk label dengan 100%, ikan mati. Untuk ikan dengan 50%, ikan mati. Ikan dengan label 25%, ikan juga sudah mati. Ikan dengan label 12,5% juga sudah mati. Untuk ikan dengan label 6,25%, ikan mengalami kejang-kejang. Ikan dengan label 3,1% mengalami sulit bernafas dan lemas. Di menit ke-40, ikan dengan label 0% tidak mengalami perubahan apapun. Jadi ikan masih tetap hidup. Untuk ikan dengan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,250%,
ikan telah mati. Untuk ikan dengan label 3,1%, ikan masih hidup tetapi kemungkinan kecil karena sangat lemas dan sulit untuk bernafas. Jadi, itu tadi praktikum yang telah saya lakukan mengenai pencemaran air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.